Halo Indianers, dimanapun kalian berada, semoga di tahun 2022 ini segala harapan dan keinginan kita terkabulkan. Amin. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Sekitar pertengahan abad yang lalu, ketika India masih dijajah oleh bangsa kolonial, lahirlah seorang putra dari titisan darah panglima perang yang sangat pemberani. Beberapa tahun kemudian, setelah ia dewasa, menjelang pernikahannya, bangsa Portugis datang menyerang keluarganya secara diam-diam. Hingga pada saat itu, sang kakek, sang ibu, sang calon istri beserta keluarga yang lain tewas dibantai. Bagaimanakah latar belakang kisahnya? Akankah titisan darah sang ayah mengalir kepadanya dan menumpas para kolonial? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Diawali dari kerajaan Kochi, kala itu rajanya yang bernama Darmot Panikar sudah mendapatkan penggalan kepala panglima perangnya di meja makan. Pelakunya tak lain adalah seorang ksatria yang bernama Mangga Tacan dari kerajaan Zamorin, musuh bebuyutannya. Atas dasar itu, sang raja mengusulkan kerjasama dengan Portugis untuk menginvasi alias menyerang kerajaan Zamorin. Karena pada saat itu, hanya Portugis lah yang memiliki alat perang yang canggih. Tak menyia-nyiakan peluang seperti yang kita tahu liciknya bangsa kolonial. Saat itu, Portugis menyetujuinya dengan syarat Portugis harus memonopoli perdagangan dan mengendalikan pajak rakyat. Berdasarkan fakta sejarah yang dilansir oleh Wikipedia, kerajaan Kochi merupakan sebuah kerajaan yang terletak di bagian India Selatan, atau yang saat ini bisa kita sebut dengan nama Kerala, India. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca sejarahnya guys ya. Next, salah satu sultan sekaligus pedagang bernama Marakar yang mengetahui Darmot Panikar bekerja sama dengan Portugis kecewa dengan keputusannya karena ia tahu bangsa Portugis akan membuat rakyat sengsara perlahan-lahan. Saat itu, Marakar kemudian memutuskan menjual dagangannya ke bangsa Arab secara langsung, bukan ke Portugis. Dan ini adalah Muhammad Ali, biasa dipanggil Kunjali, cucu satu-satunya Marakar. Meskipun usianya terbilang dewasa, sang ibu sangat memanjakannya. Malam itu saat melakukan pertemuan dengan pedagang-pedagang dari seberang negeri, sambil menangis, Marakar kemudian bercerita tentang masa lalunya. Beberapa tahun yang lalu, Portugis mengobarkan peperangan dengan kerajaan Zamorin. Kala itu, beliau masih menjadi panglima perang kerajaan Zamorin bersama kedua putranya, yakni Kutipokar Ali Marakar dan Patu Ali Marakar. Dalam pertempuran 3 hari 3 malam itu, banyak nyawa pribumi menjadi korban. Tak cuma itu, Kutipokar Ali Marakar sekaligus ayahanda dari Kunjali tewas dalam pertempuran. Dan saat itu Portugis lari entah kemana. Itulah sebabnya Marakar sangat membenci Portugis guys. Di lain sisi, Kunjali yang sedang berada di pangkuan sang ibu juga diceritakan tentang masa lalu sang ayah yang sangat pemberani menentang keberadaan bangsa kolonial. Namun takdir berkata lain, sang ayah harus tewas di medan pertempuran. Sang ibu juga menceritakan semenjak kemenangannya melawan bangsa kolonial, sang kakek memutuskan pensiun menjadi panglima dan meninggalkan kerajaan Zamorin secara terhormat. Jadi begitulah cerita asal-usul keluarga Marakar ini guys. Berdasarkan fakta sejarah, Marakar ini awalnya merupakan seorang pedagang menganut keyakinan agama Islam yang berasal dari suku Arab. Selebihnya silahkan cari tahu sendiri guys ya. Next, salah satu pedagang kita sebut saja Muditi, yang tak lain adalah tetangga dari Marakar sendiri, kemudian melaporkan sikap Marakar yang tak ingin kerjasama dengan koloni Portugis, melainkan Marakar lebih memilih bekerja sama dengan pedagang Arab. Mendengar hal itu, salah satu senior Portugis yang bernama Francisco de Gama sangat marah. Next, melihat cucunya sudah dewasa, Marakar kemudian menjodohkan Kunjali dengan salah satu anak sultan yang sangat cantik. Namanya adalah Aisyah. Karena saat itu masjid yang akan dijadikan tempat pernikahan Kunjali dan Aisyah terlalu jauh, Muditi meminta Marakar untuk beristirahat sejenak di sebuah hutan dan bermalam di sana. Malam itu, Kunjali dan Aisyah sudah tak sabar lagi merasakan surga dunia guys. Asmara mereka mulai berapi-api. Ya, yang namanya pengantin baru cuk. Ketika mereka asiknya main kejar-kejaran di hutan, tiba-tiba tembakan melesat ke dada Aisyah. Seketika Aisyah meninggoy. Saat Kunjali menoleh ke belakang, perkemahan keluarganya sudah diobrak-abrik dan dibantai oleh pasukan kolonial guys. Saat itu Kunjali ingin mencoba melakukan perlawanan, tapi karena pasukan koloni terlalu banyak, sang paman yang sedang bersembunyi langsung menyambar kakinya dan menyuruhnya untuk diam.
Dan ternyata Muditi telah mengkhianati keluarganya. Dalam waktu bersamaan dengan mata telanjang, Kunjali melihat secara langsung bagaimana sang ibu dibunuh dengan keji oleh senior Portugis tersebut. Atas peristiwa yang mengiris hati itu, sang kakek, sang ibu, dan sang calon istri beserta keluarga yang lainnya habis ludas di tangan kolonial. Esok paginya, setelah mengetahui Muditi adalah mata-mata dari Portugis, Kunjali tak tinggal diam. Ia langsung balas dendam. Saat itu, Kunjali menghabisi nyawa Muditi dengan seutas tali yang sudah dicampur serbuk pecahan gelas. Dan ketika tali itu sudah tersangkut di leher Muditi, Kunjali langsung menariknya dengan keras hingga urat leher Muditi terputus, meninggoy. Pengikut Muditi yang mengetahui hal itu langsung mengejar Kunjali. Namun Kunjali yang sudah terlatih dalam kelit-mengkelit berhasil kabur dari kejaran mereka. Malamnya bersama sang paman, Kunjali memutuskan kabur dari negeri Kochi menggunakan sampan menuju ke Zamorin. Di tengah laut, sampan mereka harus terkena badai dahsyat hingga sampan yang mereka naiki terbalik dan tenggelam. Paginya, Kunjali sudah mendapatkan dirinya terbaring lemah di pinggir pantai Zamorin. Ia kemudian menuju ke suatu desa tempat orang-orang mengungsi akibat badai semalam. Secara kebetulan ketika ia sedang meminta sesuap makanan di pengurus masjid itu, di sana ia bertemu dengan sang paman. Tentu hal ini sangat senang mereka rasakan. Kemudian untuk bertahan hidup di negeri orang, saat itu sang paman memberikannya sejumlah uang untuk membangun usaha. Malam itu ketika ia ingin membeli alat pandai besi untuk usaha, tiba-tiba segerombolan pencuri merampas uangnya. Tak tinggal diam, Kunjali langsung mengejarnya hingga ke lubang rumahnya. Dan disinilah Kunjali membuktikan nyalinya guys. Tanpa rasa takut, Kunjali menampar habis-habisan si pencuri hingga para pencuri pada ketakutan. Pagi itu ketika Kunjali berangkat mengais rezeki sebagai tukang pandai, ia melihat orang-orang pada berkumpul. Ternyata orang yang dikerumuni itu merupakan salah satu panglima dari kerajaan Zamorin. Dan dialah yang bernama Mangga Tacan. Kala itu Mangga Tacan sedang mengumumkan bantuan yang diberikan oleh sang raja atas bencana yang terjadi. Saat itu Mangga Tacan juga mengajak dua putranya yang bernama Anan dan Acu. Salah satu anak Mangga Tacan yang bernama Acu kemudian menyuruh Kunjali mengasahi pedangnya. Namun ketika pedangnya sudah beres diasah, dengan sombong Acu melempar upahnya ke Kunjali. Tentu hal ini membuat Kunjali geram. Dengan tegas, Kunjali langsung menyuruh Acu mengambil uangnya dan menyuruhnya bersikap agar tidak merendahkan. Merasa ditentang oleh rakyat bawah, Acu marah. Namun justru sang ayah yang melihat sikap tegas Kunjali malah membela Kunjali guys. Dan disinilah beliau mengeluarkan kata-kata bijaknya. Jika kamu ingin dihormati orang, hormatilah mereka terlebih dahulu. Wow. Next, setelah kepulangan Mangga Tacan ke kerajaan, bantuan sembako pun diberikan. Namun bukannya dibagi rata, kepala desanya malah mengkorupsi bantuan tersebut secara terang-terangan. Tentu hal ini memicu emosi rakyat melunjak. Melihat kezoliman pemerintah, Paman Kunjali angkat bicara. Tak sampai di sini, beliau juga berusaha membuka gudang tempat sembako disimpan. Namun saat itu, anak buah kepala desa menghantamnya hingga pingsan. Kunjali yang tahu akan hal itu, malamnya Kunjali dan teman-teman langsung menghadang dan merampok rombongan kepala desa yang membawa bantuan tersebut. Dan hasilnya mereka bagikan ke rakyat secara diam-diam. Dan pada saat itu nama Kunjali sangat terkenal, bahkan ia dianggap pahlawan bagi rakyat. 20 tahun kemudian, kini Kunjali berubah menjadi singa samudra alias bajak laut yang sangat ditakuti oleh bangsa kolonial. Kala itu, salah satu kapal melintasi pesisir pantai. Melihat itu adalah kapal bangsa koloni, Kunjali dan anak buah langsung membajaknya untuk mengambil harta benda mereka. Dalam pertarungannya dengan para awak kapal koloni waktu itu, ia terpaksa membunuh rekannya sendiri lantaran rekannya ini ingin membunuh seorang ibu-ibu yang menjadi budak di kapal Portugis tersebut.
Jadi apa yang ia lakukan sebenarnya adalah semata-mata karena ia sangat menjunjung tinggi hormat kepada perempuan. Itulah sebabnya ia memilih membunuh temannya sendiri demi menyelamatkan seorang ibu yang tersakiti. Beralih ke kerajaan Zamorin guys. Berdasarkan fakta sejarah, kerajaan Zamorin merupakan kerajaan terbesar pertengahan abad di pantai selatan India. Zamorin juga merupakan pusat perdagangan Hindia Belanda setelah berhasil menaklukkan kerajaan Kochi. Untuk lebih jelasnya silahkan cek sejarahnya guys ya. Next, kala itu Zamorin dinahkodai oleh Nair beserta para punggawa-punggawanya yang berasal dari raja-raja kecil. Dalam pertemuan mereka, para menteri mendebatkan nama Kunjali yang selalu menjarah dan mencuri kapal Portugis. Tentu jika ini dibiarkan akan mengancam kerajaan Zamorin, karena bisa jadi Portugis bisa saja menyerangnya karena dari pihak kerajaan Zamorin tidak bersikap tegas kepada Kunjali. Anan pun angkat bicara tentang gimana sih keberadaan Kunjali ini, karena selama ini mereka hanya mendengar namanya saja. Anan juga menegaskan jika memang Kunjali terbukti bersalah telah merugikan kerajaan, ia sendiri akan menumpasnya. Dilanjutkan dengan Acu. Di sana, ia berjanji kepada sang raja akan menumpas Kunjali apapun caranya. Dilanjutkan dengan Arca, merupakan gadis tercantik kala itu. Arca ini adalah putri dari Darmot Panikkar. Semenjak takluknya kerajaan Kochi beberapa tahun yang lalu, kini ia menjadi tuan tanah dan hidup di bawah perintah Raja Zamorin guys. Malam itu ketika Kunjali sedang sholat, salah seseorang mencoba membunuhnya. Untung saja saat itu Cinali berhasil menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata orang yang ingin membunuhnya tak lain adalah anak buahnya sendiri atas suruhan kerajaan Zamorin. Jadi Cinali ini awalnya merupakan seorang budak bersama ibunya di kapal Portugis guys. Karena merasa kasihan kepada Cinali dan ibunya, Kunjali kemudian mengambilnya dan dijadikan tangan kanannya. Malam itu juga, mayat itu Kunjali kirimkan ke kerajaan Zamorin beserta sebuah surat. Dalam surat yang tertulis, Kunjali mengesalkan sikap Raja Zamorin yang selalu menindas rakyat bawah dan tak pernah berbuat keadilan. Jika karena dirinya adalah biang masalahnya, Kunjali siap menyerahkan dirinya serta bersujud di depan sang raja. Di sana, Kunjali juga menuliskan sikap panglima perangnya yakni Manggatacan yang bersikap seperti pengecut karena ingin menusuk dari belakang. Dan ternyata orang yang menyuruh agar Kunjali dibunuh adalah Acu, putra bungsu Manggatacan. Saat itu sang ayah sangat marah kepada Acu karena telah merusak gelar kesatrianya guys. Next, di pesisir pantai selatan India, Kapten Angkatan Laut Portugis yang bernama Francisco de Gama mengantarkan sebuah perkamen kepada Raja Nair Zamorin. Dalam perkamen yang diberikan, Raja Portugis yang bernama Vasco de Gama kala itu meminta agar Raja Zamorin mau bekerja sama dengan bangsa kolonial. Namun saat itu, Raja Zamorin menolaknya. Atas penolakan kerjasama itu, bangsa Portugis mengancamnya lewat perkamen. Dalam perkamen yang dikirim, Portugis tak segan-segan akan melakukan invasi terhadap kerajaan Zamorin jika mereka tak menyetujui kerjasamanya. Manggatacan selaku panglima perang dengan tegas menyatakan tak akan pernah bekerja sama dengan Portugis, melainkan ia akan melawan mereka. Meskipun Manggatacan menyatakan sikap untuk melawan, ada saja dari mereka ingin menyetujui kerjasama dengan kolonial. Mendengar jawaban yang pro kontra dari penggawanya, saat itu Raja Zamorin tidak langsung mengambil keputusan. Malamnya, Manggatacan dan kedua putranya pun bertukar pikiran untuk menghadapi Portugis. Di sana, Acu kemudian meluangkan idenya. Menurut Acu, kerajaan Zamorin lebih baik menyetujui kerjasama antara Portugis, mengingat pasukan Zamorin hanyalah beberapa. Manggatacan pun mempertimbangkan hal itu, disambut dengan Anan putra sulungnya. Di sana, Anan meluangkan idenya yang sangat brilian. Menurutnya, untuk memenangkan pertempuran dengan Portugis, satu-satunya cara adalah memanggil dan meminta bantuan Kunjali. Karena ia tahu, Kunjali merupakan singa di sepanjang pesisir India Selatan. Dan saat itu, Manggatacan menerimanya. Esok paginya, setelah mendengar saran dari Manggatacan, Raja Nair Zamorin mengumumkan bahwa ia tak akan pernah bekerja sama dengan Portugis, melainkan akan melawannya bersama pasukan Kunjali. Salah satu punggawa Zamorin pun menolak keputusan sang raja karena melawan pasukan Portugis adalah sesuatu yang mustahil. Manggatacan langsung angkat bicara. Ia tak akan pernah gentar melawan Portugis. Ia akan menumpas para koloni seperti ia menumpasnya beberapa silam saat masih bersama dengan keluarga Marakar. Perdebatan sengit pun terjadi. Salah satu menteri kembali menentang keputusan Manggatacan. Menurutnya, Kunjali tidak pantas diterima di kerajaan Zamorin karena hal itu akan menjatuhkan marwah dan wibawa kerajaan jika sekelas pencuri harus dijadikan panglima perang.
Karena keputusan sudah bulat, Raja Nair Zamorin tetap akan memanggil Kunjali dengan terhormat untuk diminta bantuannya. Hari itu juga pasukan kerajaan langsung mengumumkan di tengah-tengah masyarakat agar siapapun yang tahu Kunjali berada secepatnya menyampaikan pesan dari raja. Karena seperti yang diketahui, walaupun nama Kunjali sangat terkenal, semua orang tak pernah melihatnya sama sekali guys. Singkat cerita, setelah mendengar pesan dari raja, Kunjali langsung menghadap ke singgasana sang raja bersama paman dan Cinali. Di depan istana, semua rakyat Zamorin terlihat sangat antusias melihat kedatangan Kunjali. Di depan sang raja, Kunjali dengan jiwa besarnya, dengan rendah hati langsung memberikan penghormatan kepada sang raja. Di sana, Kunjali pun bercerita bahwa apapun cerita tentangnya, seseram apapun itu, dirinya tak pernah seperti apa yang diceritakan orang. Tapi apa yang ia lakukan selama ini hanyalah ingin membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Selepas itu, Kunjali langsung menyerahkan senjatanya guys. Pada kesempatan itu, paman Kunjali dan Manggatacan terus saling bertatapan. Setelah mereka saling ingat, Manggatacan langsung memeluk erat Patu Ali Marakar. Ternyata mereka berdua adalah mantan panglima perang saat Zamorin berhasil mengalahkan koloni beberapa silam yang lalu. Dengan kewibawaannya, Patu Ali Marakar pun menceritakan siapa Kunjali sebenarnya, bahwa Kunjali adalah putra dari Kutipokar Ali Marakar, merupakan panglima perang Zamorin paling pemberani beberapa silam yang lalu. Mendengar hal itu, semua punggawa kerajaan menganga dan terheran-heran guys. Dan saat itu, Raja Nair Zamorin memutuskan Kunjali sebagai panglima perang angkatan laut menggantikan Acu, putra bungsu Manggatacan. Mendengar keputusan raja, Acu terlihat marah. Setelah Kunjali menerima pedang kerajaan, Manggatacan pun mengingat saat Kunjali mengasah pedang milik Acu beberapa tahun yang lalu. Sambil berbisik kepada Anan, Manggatacan melihat ada jiwa kesatria di wajahnya. Tak terima Kunjali dijadikan komandan di medan pertempuran, salah satu menteri yang bersekongkol dengan Portugis menentang keputusan Manggatacan. Merasa dihina, Manggatacan langsung membuka sarung pedangnya dan pada saat itu hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dalam suasana menegangkan itu, Kunjali langsung angkat bicara. Jika kalian tak ingin bergabung dengan saya, silahkan kalian pergi dari istana ini. Tapi saya berjanji, sampai tetes darah terakhir, saya akan berjuang melawan mereka. Mendengar keberanian Kunjali, Raja Nair Zamorin merasa bangga. Dan pada saat itu, beberapa menteri yang membelot ke Portugis langsung meninggalkan istana. Singkat cerita, di Laut India Selatan terlihat beberapa layar dan ribuan pasukan Portugis sedang menuju ke pesisir pantai untuk menyerang Zamorin. Salah satu kapten kapal Portugis kemudian melihat sesuatu mengapung di depan kapal mereka. Namun panglima perangnya yang saat itu dipimpin oleh Francisco de Gama menganggap itu hanyalah tumpukan sampah. Tapi sebenarnya batok-batok kelapa yang terapung merupakan jebakan pasukan Kunjali guys. Di bawah batok kelapa tersebut sudah terjejer barel-barel minyak yang akan membakar kapal Portugis. Sementara Kunjali dari arah yang berlawanan terus memantau pergerakan kapal musuh. Ketika kapal-kapal pasukan Portugis melewati batok-batok kelapa yang terapung, tanpa disadari, bodi kapal mereka memecahkan barel minyak yang berada di dalam air. Setelah minyaknya tumpah di sekitar kapal musuh, pasukan Kunjali langsung menghujani mereka dengan panah api yang sudah disiapkan. Seketika lautannya berubah menjadi lautan api, bukan lautan asmara guys. Para pasukan Portugis yang tak menyadari serangan itu dibuat kocar-kacir. Tembakan demi tembakan pun dilepaskan oleh Portugis namun tak mengenai sasaran. Para prajurit Zamorin yang sudah disiapkan langsung meloncat ke kapal-kapal Portugis untuk membantai pasukan koloni. Dan peperangan pun tak terelakkan. Dan disinilah Kunjali akhirnya bisa balas dendam kepada senior Portugis yang telah membantai keluarganya beberapa tahun yang lalu guys. Dengan pisau yang sama, dengan cara yang sama, tanpa belas kasihan, Kunjali langsung menyikat leher senior Francisco de Gama hingga meninggoy. Dan perang dimenangkan kembali oleh kerajaan Zamorin guys. Selepas kemenangan melawan bangsa koloni, semua rakyat Zamorin berpesta ria. Dan cerita pun sampai di sini dulu guys, sampai ketemu di Marakar 2. Banyak pelajaran berharga yang bisa diambil guys, silahkan ambil sendiri. Terima kasih dan salam bahagia.